jadi sobat Yesus. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Hore, jumpa lagi. Apa kabar? Hehe, jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum misioner. Tua kabar, apa kabar? Hehe, jumpa lagi. Mari bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Hore, jumpa lagi. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Hore, jumpa lagi. Hore! Halo adik-adik biasa Cafe Kepan Semarang. Selamat pagi, selamat hari Minggu, berkah dalam. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik ya, puji Tuhan. Ada sukacita? Pastinya dong, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar memahami firman Tuhan, bernyanyi bersama dan juga memuliakan Tuhan. Semua semangat ya? Pasti dong, keren. Meskipun kegiatan PIA sampai pada hari ini masih dilaksanakan secara online, kakak berharap tidak mematahkan semangat kita. Setuju ya? Tema kita pada minggu kali ini adalah menjadi seperti Yesus. Dan tidak berlama-lama lagi, marilah kita memulai kegiatan PIA pada minggu kali ini. Kita awali dengan doa. Marilah kita menyiapkan hati kita dan menyiapkan sikap doa yang baik. Sebelum memulai PIA online kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama untuk doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih karena pada pagi hari ini kami masih diperkenankan untuk berkumpul bersama dalam PIA online pada Minggu 17 Oktober 2021. Tuhan, berkatilah kami, semoga kami dapat mendengarkan firman yang akan disampaikan. Berkatilah hati kami, pikiran kami, dan telinga kami, sehingga kami dapat fokus untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan, berkatilah kelancaran PIA online pada pagi hari ini, dari awal hingga akhirnya. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, karena hanya Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, apa kabar nih semua yang ada di rumah? Gimana kalian pasti tetap sehat dong? Iya dong, harus tetap sehat. Dan jangan lupa adik-adik untuk tetap semangat, bahagia, dan ceria. Nah, Frater mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama Frater adalah Frater Leonardus Andika Yuda Putranto. Adik-adik bisa panggil Frater Andika. Nah, hari ini Frater senang sekali bisa mendampingi adik-adik dalam Minggu Bina Iman. Dan terutama Frater juga senang bahwa tema Bina Iman minggu hari ini sangat menarik. Apa ya? Temanya apa ya? Coba Frater dibantu supaya bisa ingat lagi. Wah, benar sekali adik-adik Bina Iman pinter semua. Temanya adalah menjadi seperti Yesus. Wah, keren sekali kan? Kita diajak untuk menjadi seperti Yesus. Lalu bagaimana ya cara menjadi seperti Yesus?
Apa aku harus punya rambut yang panjang? Atau gimana ya? Nah, hari ini Yesus memberi contoh, memberi suatu teladan gimana kita bisa menjadi seperti Yesus. Ada yang tahu caranya? Ada yang tahu? Nah, benar. Sekali lagi adik-adik pintar sekali. Caranya menjadi seperti Yesus adalah melayani. Sekali lagi apa? Melayani. Loh, brother, kok kita harus melayani? Kan kita mau menjadi seperti Yesus. Nah, begini. Arti dari menjadi seperti Yesus adalah kita melaksanakan perbuatan yang juga dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu kan hidupnya penuh dengan pelayanan. Bahkan ia pernah berpesan, barang siapa yang mau menjadi terbesar harus menjadi seorang pelayan. Dan yang kedua, Yesus juga pernah berpesan bahwa aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah, kalau Yesus itu melayani dan kita anak-anaknya ini ingin menjadi seperti Yesus, maka kita juga harus melayani. Gimana? Setuju ya? Nah, sekarang mungkin kita bertanya, brother, aku tuh masih bingung, apa sih arti melayani? Gimana sih cara melayani? Nah, begini adik-adik, arti dari melayani adalah membantu sesama kita. Kita menolong semua orang, baik yang kesulitan atau yang membutuhkan bantuan kita. Misalkan contoh melayani itu seperti apa? Kita pasti sering melakukan. Kalau diminta tolong oleh mama, tolong adik beresin kamar, bantu adiknya yang lagi belajar. Atau mungkin di sekolah, ada yang temen, tolong dong bantuin aku ngerjain PR nih, susah. Atau mungkin papa ngomong, adik tolong belikan gula di warung. Nah, kalau kita mau melaksanakan itu semua, artinya kita melayani. Karena kita membantu sesama kita. Sama seperti Yesus. Yesus kan juga melayani. Dia mau membantu sesamanya, menyembuhkan orang yang sakit, bahkan dia mau mengampuni orang yang berdosa. Dan Yesus juga mau menerima orang yang dulu tidak diperhatikan oleh orang lain. Itu adalah bentuk melayaninya. Lalu, brother, kalau aku mau melayani, aku harus bagaimana? Cara untuk melayani yang benar sesuai dengan seperti Yesus adalah melayani dengan rendah hati. Artinya rendah hati itu apa sih, brother? Rendah hati artinya kita tidak bersikap sombong. Kita kalau melayani itu tulus, sepenuh hati dengan penuh cinta. Nah, jadi kalau kita nanti membantu sesama kita itu melaksanakannya tulus. Tulus itu apa? 100%. Kita itu nggak minta timbal balik. Kita nggak berharap, aku kan udah bantu kamu ngerjain PR, aku udah melayani kamu, sekarang jajanin aku. Enggak, bukan seperti itu. Kalau kita mau menjadi seperti Yesus, kita melayaninya, aku sudah membantu mengerjakan PR, sudah selesai. Kita tulus, kita ikhlas, tidak perlu meminta imbalan apapun. Maka kalau mau menjadi seperti Yesus, kita mau melayani ya, kita mau membantu sesama kita, baik yang kesulitan atau juga yang mungkin membutuhkan bantuan kita. Dan ingat, kalau kita melayani seperti Yesus, mau menjadi seperti Yesus, jangan pilih-pilih. Kita melayani semua orang. Kita nggak milih, aku nggak suka sama dia, aku nggak mau membantu dia. Jangan seperti itu. Kalau kita mau menjadi seperti Yesus nih, seperti tema Bina Iman kita, aku mau melayani dia meskipun aku lagi marahan. Aku mau melayani dia meskipun dia tidak suka sama aku. Yang penting kita punya hati untuk melayani, mau membantu sesama kita. Nah, jadi gimana cara untuk menjadi seperti Yesus? Adalah melayani. Melayani seperti apa? Yang rendah hati, yang tulus, yang penuh cinta, dan juga tidak pilih-pilih. Kalau kita melayani, pasti kita bahagia. Yesus melayani, makanya ia punya banyak teman, punya banyak murid, banyak orang yang mengikuti dia. Nah, kalau kita melayani, kita kan berbuat baik. Akhirnya banyak teman-teman yang juga mau menerima kita, dan kita bahagia bisa berjumpa, punya banyak teman. Begitu adik-adik, demikian Bina Iman kita tentang melayani ya, menjadi seperti Yesus.
Maka sekarang adik-adik, pesan dari Frater, kalau kita mau menjadi seperti Yesus, jangan pernah lelah untuk melayani. Dadah. Halo anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Luar biasa ya, tetap sehat, tetap semangat mengikuti Pia Online. Nah anak-anak, tadi sudah mendengarkan renungan dari Frater tentang melayani Tuhan, menjadi seperti Yesus, yaitu melayani. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa melayani? Kita bisa melayani sesama. Bisa melayani siapa lagi ya, Mbak Leta? Melayani orang tua mungkin? Iya betul. Atau mungkin membantu teman di sekolah yang kesulitan. Nah, anak-anak, kali ini Bu Indar akan mengajak anak-anak membuat kreativitas menjadi tangan-tangan, perpanjangan tangan-tangan Tuhan. Nah, bagaimana kita buat kreativitas? Nah, kita perlu menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama, kertas origami warna-warni. Tahu ya anak-anak? Kertas origami warna-warni. Kemudian, yang kedua, gunting pastinya. Terus kemudian, ada ini ballpoint atau mungkin spidol atau pensil untuk menggambar tangan. Nanti kita menggambar tangan. Kemudian, bisa pakai isolasi atau lem atau staples nanti untuk menggabungkan tangan-tangan kita yang kita buat nanti. Nah, yang pertama kita perlu buat adalah dengan menggambar, menjiplak tangan kita di atas kertas origami. Yuk, coba Mbak Aleta bikin. Mungkin itu terlalu kecil, yang agak besar. Kuning. Oke, boleh. Nah, kita jiplak tangan kita di atas kertas origami. Kita buat tangan. Ya. Nah, sudah jadi. Nah, kemudian dari jiplakan tangan ini kita gunting, ya. Kalau anak-anak belum bisa menggunting, bisa minta bantuan dari papa, mama, atau kakak. Siapa aja yang sudah bisa menggunting ya anak-anak ya. Nah, kita gunting, kita ikuti apa ini tadi? Pola tangan yang tadi sudah digambar oleh Mbak Aleta ya. Nah, kita gunting dulu. Gunting. Nah, kita buatnya nggak cuma satu ya, karena kan kita niatnya mau buat tadi untuk melayani Tuhan kan banyak sekali ya. Ada kita misalnya membantu ibu di rumah, membantu ngasuh adik, mungkin yang punya adik, atau kalau yang sudah agak besar bisa membantu ibu memasak, kupas-kupas bawang mungkin. Nah, karena kita niatnya ada banyak, kita boleh membuat yang banyak. Coba Mbak Aleta gambar lagi boleh. Biru. Nah, ini tadi kuning. Nanti boleh warna-warni. Nggak harus warnanya sama dengan yang dibikin oleh Bu Indar sama Mbak Aleta ya. Apa aja kertasnya. Boleh kalau ternyata punyanya di rumah hanya kertas warna putih. Boleh sekali. Nggak harus kertas origami. Kertas origami dipakai sama Bu Indar karena bagus ya, warna-warni. Nah, menggambarkan niat kita juga boleh warna-warni. Nah, sudah kita gunting, sudah jadi tangan. Gambar tangan kita. Nah, kita rapikan aja. Rapikan. Nah, sudah jadi tangan kan? Nah, kemudian kita tulis niat kita di sini. Misalnya apa nih? Membantu ibu. Apa ya? Membantu ibu apa? Aleta bisanya apa? Bantu ibu? Masak. Oke. Membantu memasak. Ibu memasak.
Oke, nah ini bisa ditulis seperti ini. Nah, Bu Indah udah bikin banyak nih. Nah, di sini ada ini apa ini? Mbak Leta baca? Sekolah dengan baik. Sekolah dengan baik. Terus ada lagi membantu teman belajar atau membantu teman yang kesulitan mengerjakan PR. Terus kemudian yang punya adik nih bisa juga nih membantu mengasuh adik. Ada lagi nih membantu merapikan kamar. Nah, kan punya kamar tidur tuh. Biasanya setelah kita bangun tidur, kita bisa bantu ibu dengan membereskan tempat tidur. Ada lagi nih, membantu menyapu rumah. Nah, menyapu rumah hal sederhana yang bisa kita lakukan. Terus, ini ada lagi membantu ibu memasak atau mencuci piring. Nah, yang udah besar ya hati-hati. Mencuci piring harus hati-hati ya. Takut nanti kalau kena sabun kan licin ya, nanti pecah. Nah, kita harus hati-hati kalau kita mau bantu ibu mencuci piring. Nah, ini tadi udah jadi banyak. Terus yuk kita gabung-gabungkan. Digabung menjadi satu. Satu buat lingkaran Mbak Leta. Yuk kita buat lingkaran. Ini ditumpuk aja biar nanti tidak terlalu lebar. Ya, ditumpuk. Yang penting tulisannya kelihatan ya, bisa tetap dibaca ya anak-anak. Nah, nih. Nih yang merah. Oh, kurang rapat ya. Nah, yang penting tulisannya masih tetap bisa dibaca. Oh, ini tulisannya ketutupan, Mbak. Dibalik. Nah, ini yang di sebelah sini, ini yang di atas. Jadi biar kelihatan. Oke. Nah, kita gabungkan seperti ini. Kemudian kalau anak-anak di rumah punyanya lem, bisa dilem. Nah, ini Bu Indar mau coba pakai isolasi saja ya, supaya bisa digabungkan dengan mudah. Nah, kita isolasi, kita gabung-gabungkan yuk Mbak Leta. Nah, kita isolasi, kita gabungkan tangan-tangan kita ini. Kan kita mau jadi perpanjangan tangan Tuhan Yesus ya. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan Yesus dengan melayani. Melayani bisa melayani siapa saja di sekitar kita. Boleh teman kita, boleh orang tua kita, boleh kakak atau adik atau nenek atau kakek yang punya eyang uti, eyang kakung di rumah ya. Bisa banget ya. Nah, ini sudah gabung semua ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini tangan-tangan, kepanjangan tangan-tangan Tuhan ya. Tangannya banyak sekali. Di sini sudah ada niat-niat baik untuk kita membantu melayani tugas Tuhan Yesus, menjadi kepanjangan tangan Tuhan Yesus, melayani sesama. Baik anak-anak, bisa ya melakukan kreativitas ini di rumah. Nah, ini nanti bisa ditempelkan di depan pintu kamar atau di lemari belajar kalian. Jadi kalian bisa ingat, ini ada niat-niat baik di sini. Aku mau jadi kepanjangan tangan Tuhan Yesus dengan melakukan hal-hal baik yang sudah aku tuliskan di sini. Oke anak-anak? Siap membuat niat-niat baik kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan Yesus? Oke dong ya. Sampai jumpa minggu depan di Pia Online selanjutnya ya anak-anak. Dadah. Nah, sekarang kita sudah semakin mengerti firman Tuhan ya. Tadi juga sudah dijelaskan membuat kreativitas ya, berbentuk tangan dari kertas yang diisikan niat-niat baik. Adik-adik boleh contoh di rumah, tetap diawasi oleh orang dewasa ya. Niat-niat baik adik-adik ditulis di kertas tersebut yang sudah diajarkan tadi. Kemudian tunjukkan kepada orang yang lebih dewasa, seperti papa mama atau ayah bunda, kakek, nenek, om, tante, atau kakak semuanya, supaya mereka bisa mendukung niat-niat baik adik-adik semuanya. Tak terasa waktunya sudah cepat berlalu dan kita harus menyudahi pertemuan kita pada minggu ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya, tetap makan yang bergizi dan bernutrisi, tetap rajin berolahraga, tetap pakai masker di luar ruangan,
tetap jaga jarak, tetap patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan rohani dengan cara rajin berdoa, kemudian membaca kitab suci, tetap mengikuti misa online. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dadah! Untuk menutup ya online kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama untuk doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Tuhan telah membimbing kami dari awal hingga akhir. Kami sudah diperkenankan untuk mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan, firman yang begitu indah, firman yang begitu baik untuk kehidupan kami. Semoga Tuhan kami dapat menerapkan apa yang telah kami dapatkan pada hari ini di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkatilah kami, semoga kami dapat menjadi berkat untuk keluarga kami dapat menjadi garam dan terang untuk orang-orang di sekitar kami, dan khususnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, karena hanya Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you.